saya Estalina Fabreni dengan NIM 2201070063, asal Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai penugasan akhir mata kuliah Pendidikan Gender dengan dosen pengaku Ibu Dosen Meriana Doko, SHMP. Halo Bapak Mama, Saudara semua. Apa sih yang Bapak Mama ketahui tentang gender? Nah, jangan salah artikan ya. Gender dan kodrat adalah dua hal yang berbeda. Karena pada umumnya biasanya orang selalu mengaitkan antara gender dan kodrat. Namun kita harus ketahui bahwa gender dan kodrat adalah dua hal yang berbeda. Nah, untuk mengetahui apa itu gender, mari kita simak pembahasan yang satu ini. Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti tipe ataupun jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang ditonjolkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, karena dibentuk secara sosial maupun budaya, maka gender tidak berlaku selamanya, melainkan berubah sesuai dengan pada waktu dan tempat. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat, sedangkan kodrat adalah pembagian dari Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat dalam diri perempuan maupun diri laki-laki yang merupakan bentukan dari budaya dan lingkungan masyarakat tempat manusia itu bertumbuh dan berkembang. Karena sudah mengetahui tentang konsep gender, maka kedepannya semoga tidak ada lagi yang menyamakan antara konsep gender dan konsep kodrat ya. Bapak Mama, Saudara semua, berbicara tentang gender, konsep yang terus digaungkan hingga kini adalah tentang kesetaraan gender. Namun, apakah semua paham tentang konsep kesetaraan gender itu sendiri? Karena pada umumnya konsep kesetaraan gender ini terkadang membawa masyarakat pada perdebatan yang tiada akhirnya. Untuk itu, lebih jelasnya mari kita simak pembahasan yang satu ini tentang apa itu konsep kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sipil, dan sosial budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Gender berbicara mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Gender bukanlah suatu hal yang bersifat kodrati, melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Nah, berdasarkan pengertian tentang kesetaraan gender tadi di atas, terdapat hal-hal yang kemudian menjadi masalah dalam masyarakat, seperti diskriminasi gender. Kekerasan terhadap gender maupun diskriminasi gender terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender ini memicu adanya ketidaksetaraan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan banyak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan, baik terjadi kepada laki-laki maupun terjadi kepada perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Bahkan dalam dunia pekerjaan pun hal tersebut masih sering terjadi. Nah, diskriminasi gender ini terjadi dalam berbagai bentuk lini kehidupan manusia. Ada banyak bentuk kekerasan yang terjadi baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai bentuk. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, dan bahkan ada kekerasan ekonomi. Dan yang paling miris adalah kekerasan seksual. Diskriminasi gender adalah pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender ini tentunya menyebabkan munculnya tuntutan dan upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, khususnya juga di dalam masyarakat. Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama termasuk di Indonesia. Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan karena adanya budaya dan tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat, melainkan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah. Nah, Bapak Mama, Saudara semua, untuk mengatasi diskriminasi terhadap gender ataupun kekerasan gender tersebut dapat dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan masing-masing orang. Dalam hal ini, semua orang harus paham akan konsep kesetaraan gender di mana laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama atau berada posisi yang setara. Konsep kesetaraan gender akan membawa kehidupan manusia pada kehidupan yang seimbang. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis antara laki-laki dan perempuan
tanpa pertimbangan selanjutnya. Nah, Bapak Mama, Saudara semua, karena tadi kita sudah bahas tentang konsep gender, konsep kesetaraan gender, dan diskriminasi gender, untuk kedepannya semoga tidak ada lagi ya yang menyamakan antara konsep gender dan konsep kontrak, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai perdebatan yang tidak usai dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu saya mengajak Bapak Mama Saudara semua, mari kita gaungkan kesetaraan gender untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena kita adalah sama, kita adalah setara. Nah, untuk memahami konsep ketidaksetaraan gender yang tadi sudah dijelaskan, selanjutnya saya akan menampilkan satu permainan drama, di mana dalam drama ini saya berperan sebagai Niki. Niki sendiri adalah seorang pegawai yang bekerja di salah satu kantor dan memiliki suami yang hanyalah seorang tukang ojek. Dalam keseharian rumah tangga antara Niki dan suaminya, Nikilah yang membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Karena suaminya yang bergantung dengan dia, maka Niki pun menjadikan hal tersebut untuk melakukan tindakan semena-mena kepada suaminya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan drama singkat yang satu ini. Selamat menyaksikan! Selamat pagi. Kisah ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil di mana sang istri, sebut saja dia Miki, bekerja di salah satu kantor. Dalam kesehariannya, Miki hanya mengerjakan tugasnya di kantor dan melupakan tugasnya sebagai istri di rumah untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya seorang istri lakukan pada umumnya. Rudy, suaminya, bekerja sebagai salah satu tukang ojek di pangkalan dekat rumah mereka. Ia baru dapat untuk melakukan pekerjaannya setelah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di rumah mereka, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan bahkan memasak. Setelah pulang dari pekerjaannya pun, ia harus mengerjakan pekerjaan rumah. Konflik pun muncul ketika suatu hari Niki baru pulang dari kerja dan mendapati rumahnya yang masih berantakan. Makanan yang biasanya tersedia di meja pun tidak ada sama sekali, dan bahkan suaminya sendiri tidak berada di rumah. Hal tersebut memancing emosi dan amarah Niki karena Niki merasa capek selesai pulang kerja dan mendapati rumahnya yang masih berantakan. Awi, kok ini rumah berantakan ini? Ini Rudy di mana lubang nih? Kok ini dari Tuhan nih? Ini aduh Tuhan, kok ini rumah model baik. Aduh, ini lantai dong belum sapu. Makanan soalnya ada. Tuhan, Tuhan, piring juga belum cuci nih. Laki-laki sapi nih. Di mana? Iya, siap. Ini rumah berantakan, itu piring di belakang belum cuci, makan di meja di sana ada. Dan kalau mau bikin apa, Sami? Sama, mau lu duduk jaga di pengkolan atau di orang penumpang datang cari lu di rumah. Dia kasih tau lu uang selama lu ojek bisa cukup untuk makan makan dua dalam 1 bulan. Apa-apa beta yang harus pakai bebek doi. Sudah doi, jangan salah buat tingkah, bebek mau istirahat. Tolong kalau dimasak ini, tolong bersihkan, bebek kepala sakit. Tunggu. Apa ini? Dari minyak tanah di kompor, minyak tanah habis dari kemarin. Awi, Rudy, uang minyak tanah selalu mesti beli dari beta nih, tapi ini pekerjaan rumah lu saja bisa kerja aja. Sumpah nih lu deh, ini barang dalam rumah, lu mau minta uang apa-apa lu harus cari beta. Tapi lu tumpah malas dalam rumah nih sebenarnya dapat. Keluar tiap hari soalnya ada ujung ngopi mana sebenarnya lu. Jadi lu membandingkan beta dengan lu? Iya, bekerja, lu sana kerja, lu uang selama lu kerja cukup dari uang. Uang 1 bulan kerja lebih banyak dari lu bergantung dari beta, itu dari fakta. Iya, beta tahu sih, tapi biar bagaimanapun beta lebih suami di sini. Beta yang kepala rumah tangga. Hai, terserah su, piko masak su, bela lapar sangat. Sudah sih, kalau membandingkan beta dengan lu terus, nanti biar kau cerai sah. Aduh, Tuhan Rude, itu dari fakta. Kalau lu mau pisah, lu mau cerai, oke, kita cerai sah. Tapi ingat lu harus keluar dari ini rumah. Ini tanah, ini di rumah, beta mau pakai hasil keringat. Itu motor yang lo pakai ojek, pakai beta pudoi. Dan lu pakaian yang lu ada pakai nih, selama ini beli pakai beta pudoi. Kamu mau bisa silakan, asal lu sanggup untuk kasih kembali semua yang selama ini kasih, itu sah.
Mama, saudara semua, drama singkat di atas menjadi bukti bahwa kekerasan tidak hanya soal fisik dan mental. Pada ranah ekonomi pun, kekerasan mungkin untuk terjadi. Dalam cerita singkat di atas, korban mengalami kekerasan ekonomi ringan yang berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban bergantung atau tidak berdaya secara ekonomi. Hal ini menjadi perilaku yang buruk yang seringkali dialami, bukan hanya sebagai perempuan, tapi juga bahkan laki-laki. Segala bentuk kekerasan tentu saja memberikan dampak yang buruk bagi korban. Bapak saudara semua, seperti yang dialami oleh korban, kekerasan ekonomi dapat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dan bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Bapak Mama, saudara semua, efek dari kekerasan ekonomi seringkali membuat korban begitu tak berdaya. Korban merasa tidak mampu, tidak percaya diri, karena biasanya kekerasan finansial diikuti dengan kekerasan emosional atau psikologis. Bapak Mama, saudara semua, nilai apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat drama di atas? Yang pertama, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat diterima, baik itu kepada laki-laki dan baik itu kepada perempuan. Kekerasan adalah tetap kekerasan, apalagi sudah termasuk dalam kekerasan gender. Yang kedua adalah, pekerjaan bukan adalah sebuah tolak ukur untuk menilai dan mengukur kemampuan finansial seseorang. Apapun yang menjadi pekerjaannya bukan menjadi alasan untuk direndahkan, karena perempuan dan laki-laki adalah setara. Karena itu, saya Estalini Puprini, melalui video ini, saya menolak setiap jenis kekerasan dan diskriminasi terhadap gender yang terjadi kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan berkedudukan yang sama, oleh karena itu kita adalah setara dan katakan tidak pada diskriminasi.